Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Tanpa terasa kita memasuki bulan November 2022 dan tanpa terasa juga bulan depan kita memasuki bulan terakhir tahun 2022. Saya percaya ada banyak pekerjaan Tuhan secara pribadi dalam keluarga, baik juga anak-anak muda, dan pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sepanjang tahun 2022 kita membangun rumah doa bagi segala bangsa sampai kita menyaksikan, mengalami, menikmati bangsa-bangsa mengalami pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya bulan November kita mau belajar bersama-sama bagaimana terjadinya pencurahan Roh Kudus, lawatan Allah yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi. Dan itu memang janji Tuhan kepada bangsa Israel di awalnya dalam Yeskiel 36 ayat 25, 26, 7. Tuhan katakan, aku akan memberikan air mentahirkan dosa kenajisanmu. Aku berikan hati yang baru, roh yang baru, tapi bukan hati-hati yang baru dan roh yang baru. Tapi Tuhan juga berjanji memberikan rohnya kepada bangsa Israel. Tapi itu belum digenapi. Dan bangkitnya Nabi Yoel menyatakan hal yang sama, dikatakan bahwa dalam Yoel pasal yang kedua, ayat 28, dikatakan bahwa pada hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Semua manusia berarti bukan hanya bangsa Israel tapi ke semua manusia. Allah adalah Allah perjanjian dan tidak pernah berdusta. Dia menggenapi ketika gereja mula-mula dibangkitkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dan Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid Tuhan. Ada 120 orang berdoa di atas loteng dan mereka berdoa, Roh Kudus curahkan. Dan bukan hanya kepada 120 orang, ke seluruh Yerusalem mengalami pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, dahsyat sekali saudara sekalian. Dan yang paling kerennya saudara sekalian, itu kegerakan terjadi di mana-mana karena pencurahan Roh Kudus. Nah, janji Tuhan bukan hanya kepada gereja Tuhan saja, bukan hanya kepada murid Tuhan, tetapi Rasul Petrus bangkit dan mengatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, bagi kamulah janji itu, bagi kebanyak orang yang akan dipanggil Tuhan, bagi engkaulah Roh Kudus curahkan. Berarti bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya kita, tapi bangsa-bangsa, bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya saya punya keyakinan Indonesia akan mengalami kebangunan rohani. Indonesia akan mengalami pusat kebangunan rohani. Dan dari Indonesia akan mengalir kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, kalau gitu apa menjadi bagian kita? Bagian kita adalah kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Saya mengajak semua jemaat terus berdoa sampai terjadi kebangunan rohani. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14, Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, cari wajahku. Tuhan katakan, aku akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Dan secara spesial, bagaimana doa yang Tuhan ingin kita bangun? Doa yang kita bangun dalam kesehatian. Dan di dalam Kisah 1 ayat 14, mereka berdoa dengan sehati. Apa maksud sehati? With one accord artinya satu tujuan. With one mind artinya satu pikiran. With one passion dengan satu gairah. Mari kita berdoa bersama-sama, satu gairah, satu semangat, satu tujuan. Kita doa supaya sampai terjadi pencurahan Roh Kudus di bangsa Indonesia, di bangsa-bangsa, di anak-anak, keluarga-keluarga, di youth, semuanya mengalami pencurahan Roh Kudus. Saya percaya bahwa sorga gregetan untuk menyatakan itu, tapi membutuhkan orang-orang gereja mengerti perasaan dan keinginan Tuhan, yaitu doa dan doa. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya terjadi lawatan Tuhan dan banyak orang-orang boleh bertobat. Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Roma, dikatakan bahwa sebab dengan sangat rindu segala makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan, saat kita gereja bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan Yesus harus berada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi. Pemulihan apa? Bangsa-bangsa yang dalam kegelapan datang kepada Tuhan. Mereka mengalami yang susah, mengalami kelegaan, yang terikat mengalami kelepasan, yang tertekan, yang gelap mengalami kemerdekaan. Itu sebabnya kita perlu berdoa sampai terjadi pencurahan Roh Kudus. Saya pastikan seluruh pemimpin, saya pastikan seluruh para diaken, saya pastikan seluruh jemaat, anak-anak, youth, keluarga semuanya semangat untuk berdoa sampai kita melihat pencurahan Roh Kudus. Dan sejak saat ini alamilah dimanapun kau berada, apapun yang kau kerjakan, pelayanan apapun kerjakan, Tuhan melakukan pencurahan Roh Kudus dari Indonesia, dari kota Bandung, dari gereja ini untuk bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus memberkati.